La yadkhulul jannah, tak jadi masuk ke dalam surga. Siapa orang yang tak masuk ke dalam surga? 3 golongan dalam hadis ini. Yang pertama, khibbun. Khibbun. Apa khibbun itu Pak Ustaz? Orang yang menampilkan sesuatu yang tidak pada sebenarnya. Di SMA 3 kira-kira apa bahasanya itu? Ditampilkannya sesuatu tapi tidak pada sebenarnya. Kalau bahasa kerennya sekarang pencitraan. Betul? Sebenarnya tuh di mana? Di hati. Tapi karena dia ingin pencitraan, karena dia ingin menipu, maka ditampilkannya sesuatu yang tidak pada sebenarnya. Ini adik-adik kalau ada macam tuh orangnya, sebenarnya nggak macam itu dia Pak Ustadz, tapi karena dia ingin maaf cakap, karena dia ingin dapat pujian dari guru, karena dia ingin namanya, sebenarnya Pak Ustadz nggak macam tuh dia. Contoh, dia sholat kalau nampak guru, kalau di rumah nggak sholat sama sekali. Ini namanya khibbun, namanya menipu dia. Kalau ada orang nengok dia sholat, takbiratul ihramnya aja lama sekali. Sholatnya pakai baju yang paling bagus. Tapi kalau di rumah kadang dia pakai singlet aja satu. Sholat. Ini orang-orang yang menipu macam ini. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk ke dalam surga. Yang kedua, siapa yang tak masuk ke dalam surga? Atau bahasa lain khibbun itu apa itu? Munafik. Apalagi serigala berbulu domba. Macam-macam ya. Pokoknya itulah orang yang menampilkan sesuatu yang tidak pada sebenarnya. La yadkhulul jannah, karena dia disebut dengan khibbun. Yang kedua, siapa yang tak masuk ke dalam surga? Bakhil. Tahu artinya bakhil? Apa? Pelit, kikir, ceki, kedekut, kiki balapi. Yang ketawa tuh orang Minangkabau ya. Karena kiki balapi itu bahasa Minang ya. Apalagi sempilik karyang. Itu orang yang macam ini tak masuk ke dalam surga. Ada yang lebih hebat dari bakhil. Kalau orang bakhil, apa bakhil? Bakhil itu dia punya sesuatu yang sebenarnya ada yang akan dibagikannya kepada orang, tapi ditahan-tahannya. Misal nih, dia duitnya banyak, kawannya lagi susah. Ada, kalau dia bagilah sedikit dengan kawannya, terserahlah mau dipinjamkannya, mau dibaginya cuma-cuma, pokoknya selesai urusan kesusahan kawannya. Ini ditahannya. Ini bakhil namanya. Orang bakhil dia punya lalu tak mau dibagi, tapi dia tidak menyusahkan orang. Dia nggak nyusahkan orang, dia hanya nggak mau aja berbagi. Tersiksa dia kalau meleleh rezekinya kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh tuh Pak Ustadz, syuh, sudahlah dia tak mau berbagi dengan orang lain, yang punya orang ingin menjadi milik dia. Yang ketiga, siapa yang tak masuk dalam surga? La yadkhulul jannah. Yang pertama khibbun, yang kedua bakhil, yang ketiga mannan. Apa namanya? Mannan. Apa mannan? Mannan itu adalah orang yang setelah memberi, lalu setelah itu dia menyebut-nyebut pemberiannya. Itu namanya mannan. Ibu-ibu banyak tuh. Bu, tadi ibu sholat di mana? Di masjid belakang. Nampak mukenah baru 3 helai tadi. Nampak? Itu saya yang antar kemarin tuh. Itu namanya mannan ya. Atau bapak-bapak apa contohnya? Ya, cari tahu aja lah. Pokoknya kalau dia sudah memberi, habis itu suka dia menyebut-nyebut pemberiannya. Jadi siapa saja yang kalau sudah memberi kepada siapapun, lalu habis itu sepanjang jalan dia membeberkan kepada orang lain, namanya mannan. Apa kata Allah dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan sedekahmu dengan engkau menyebut-nyebut sesudahnya.
Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tak kena dosa manan nih Pak Ustadz, selamat saya dari dosa manan nih Pak Ustadz. Loh kok bisa? Memang nggak ada saya pernah memberi Pak Ustadz. Ini lebih parah lagi, bakhil namanya itu, syuh namanya. Jadi yang bagus itu apa adik-adik? Beri, setelah itu diam, kunci mulut, kunci lidah, jangan ngomong. Pada akhirnya tersebar juga nanti. Misalnya bapak-bapak nyumbang di masjid, ini tahu nggak ini loteng nih, bapak si anu tuh yang memborongnya, mengkondisikan semua. Orang yang membicarakan tersebar di masyarakat, silahkan, Allah yang maha membolak-balikan hati, tapi jangan dari kita. Jadi kalau ada kawan-kawan kita ini yang macam itu perangainya, habis memberi dia suka menyebut-nyebut pemberiannya. Siapa? Kalau bapak-bapak misalnya, siapa itu? Pak Manan, ganti namanya menjadi Man.